إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده أوصيكم وإياي بتقوى الله وقد فاز المتقون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. Jamaah rahimakumullah, dari Anas radhiyallahu anhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Thalathun man kunna fihi wajada halawatal iman, an yakuna Allah wa rasuluhu ahabba ilayhi mimma siwahuma, wa an yuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah, wa an yakraha an ya'uda ilal kufri ba'da an anqazahu Allah minhu kama yakrahu an yuqzafa finnar." Rawahu Bukhari wa Muslim. Dari Anas radhiyallahu anhu Rasulullah bersabda, "Thalathun, tiga perkara, man kunna fihi, siapa yang mempunyai tiga ini, wajada halawatal iman, maka dia akan mendapatkan halawatal iman, manisnya keimanan." Iman itu ada rasanya, yaitu manis. Al-iman, keimanan, ketika sudah masuk ke dalam hati manusia, maka akan membawa kedamaian, kebahagiaan, ketenangan, ketentraman. Bukan ukurannya kekayaan, bukan kemiskinan, bukan pangkat, bukan harus orang yang berpangkat, bukan harus orang biasa, tapi yang akan membawa ketenangan di dalam jiwa adalah ketika orang merasakan halawatul iman, merasakan bagaimana manisnya keimanan itu. Ketika seseorang merasakan halawatul iman, manisnya iman, maka dia akan selalu berusaha. Dia tidak akan merasa puas dengan ibadahnya. Ketika dia sholat zuhur berjamaah, maka dia ingin sholat asarnya juga berjamaah. Dia ingin sholat asar berjamaah, kemudian sholat maghribnya juga berjamaah. Dan dia ingin semua sholatnya dari subuh sampai isya adalah sholat berjamaah. Ketika dia bersedekah dengan uang yang kecil, maka dalam hatinya terasa bahwa dia belum menunaikan apa yang diminta Allah Subhanahu wa taala. Dia ingin bersedekah lebih banyak, dia ingin membantu orang lebih banyak. Ketika dia melaksanakan puasa, maka dia merasa kurang dengan puasanya. Dia ingin selalu tambahan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Apakah itu sudah kita rasakan? Kalau itu kita rasakan dalam kehidupan kita, alhamdulillah rabbil alamin, berarti orang ini telah mendapatkan halawatul iman, manisnya keimanan. Ketika seseorang merasa bahwa ketaatan ibadah yang dia lakukan itu belum maksimal, dan dia ingin selalu mazid minal mazid, selalu ingin menambah dan menambah kualitas dan kuantitas ibadahnya, itulah halawatul iman.
manisnya keimanan. Dan ketika itu Allah Subhanahu wa taala berikan ke dalam hati seseorang kebahagiaan, ketenangan, kedamaian, as-sakinah, at-tuma'ninah. Ala bi zikrillah tatma'innul qulub. Ketahuilah bahwa hanya dengan dekat kepada Allah, dengan berzikir kepada Allah, dengan selalu tergantung, terkait kepada Allah Subhanahu wa taala, maka orang itu akan merasakan ketenangan, kebahagiaan di dalam hidupnya. An yakuna Allah wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Yang pertama, orang yang akan merasakan manisnya keimanan ketika dia merasakan di dalam hatinya bahwa cintanya kepada Allah dan Rasulullah itu lebih tinggi dibanding cinta kepada yang lainnya. Adapun cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah wujud dari cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang menyatakan dia mencintai Allah, maka dia harus mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena tidak ada orang yang paling tahu dengan Allah Subhanahu wa taala selain baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada orang yang paling takwa kepada Allah kecuali adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada orang yang paling takut kepada Allah kecuali adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan tidak ada orang yang paling banyak ibadahnya, sedekahnya, infaknya, jihadnya kecuali adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kecintaan kepada Allah tanpa mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah kecintaan yang tidak akan mungkin terjadi. Qul in kuntum tuhibbunallaha wa rasulahu tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Katakanlah, qul in kuntum tuhibbunallah, kalau kalian mencintai Allah, fattabi'uni, maka ikuti saya. Saya maksudnya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena beliau adalah orang yang paling tahu dengan Allah, orang yang paling takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Fattabi'uni, ketika seseorang mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yuhibbukumullah, pasti kalian akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, wa yaghfir lakum dzunubakum, dan Allah akan mengampuni dosa kalian. Dan cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam harus di atas segalanya. La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min waladihi wa walidihi wan nasi ajma'in. Tidak sempurna cinta kalian kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak sempurna keimanan kalian kepada Allah Subhanahu wa taala sampai dia mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di atas cintanya kepada anaknya, kepada orang tuanya, dan kepada semua manusia. Maka kecintaan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pembelaan kita kepada Nabi harus di atas segalanya. Umar radhiyallahu anhu pernah berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, la anta ahabbun nasi ilayya." Wahai Rasulullah, sungguh engkau adalah orang yang paling saya cintai kecuali diri saya sendiri. Maka Rasulullah mengatakan, "Tidak ya Umar, tidak akan sempurna cinta keimanan seseorang kecuali dia mencintai saya melebihi cintanya kepada anak-anaknya, kepada orang tuanya, kepada keluarganya, dan kepada manusia semuanya." Maka kemudian Umar mengatakan, "Al-an ya Rasulullah, la anta habbun nasi ilayya." Sekarang wahai Rasulullah, engkau adalah orang yang paling saya cintai. Maka Rasulullah mengatakan, "Al-ana ya Umar." Sekarang wahai Umar, baru sempurna keimananmu. Jamaah rahimakumullah. Yang kedua, wa an yuhibbal mar'a la yuhibbu illa lillah. Dan dia mencintai orang lain
orang yang akan merasakan manisnya keimanan, manisnya, nikmatnya mengerjakan ibadah, nikmatnya bermunajat, bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga mereka mampu bersujud 5 menit, 10 menit, mampu berdiri sholat 1 jam, 2 jam. Kapan? Wa yuhibbal mar'a illa la yuhibbuhu illa Allah, dan dia mencintai orang lain kecuali hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita mencintai orang lain? Karena dia adalah orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita mencintai dia? Karena dia adalah orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena dia adalah ahlus salat. Dia adalah orang yang mengerjakan salat. Dia adalah orang yang dekat dengan masjid. Dia adalah orang yang rajin berinfak, bersedekah. Itulah yang menjadikan kita cinta kepada seseorang. Bukan kecintaan karena hartanya, bukan karena kerabatnya, bukan karena pangkatnya, kedudukannya. Maka inilah yang kedua, wa an yuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah, dan dia tidak mencintai seseorang kecuali hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Al-akhillau yawma idzin ba'duhum li ba'din aduwwun illa al-muttaqin. Orang yang hari ini mencintai bukan karena Allah, karena satu kantornya, karena satu organisasinya, karena satu RT-nya, karena satu tujuan hidupnya, karena satu pasarnya, karena satu tempat tinggalnya. Al-akhillau yawma idzin ba'duhum li ba'din aduwwun. Nanti di hari kiamat, orang yang mencintai bukan karena Allah, karena harta, karena kedudukan, karena perdagangan, karena yang lain, yang hari ini mereka bersatu, yang hari ini mereka satu sama lainnya saling tolong menolong. Yauma idzin, di hari kiamat kelak, aduwwun, mereka akan saling menuduh, mereka akan saling bermusuhan. Illal muttaqin, kecuali orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mereka melandasi cinta kepada sesama karena cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, lillahi taala. Yang ketiga, wal yakraha an yukzab an ya'uda ila kufri, dan dia tidak ingin kembali kepada kekufuran, kembali kepada kekafiran, kemusyrikan, keingkaran kepada Allah Subhanahu wa taala setelah Allah masukkan dia ke dalam Islam. Kama yakrahu an yukzafa finnar, sebagaimana dia tidak suka dicampakkan, dilemparkan, dimasukkan ke dalam neraka jahanam. Bertahan dengan keislamannya, mempertahankan agama ini sampai titik darah penghabisan. Ya ayyuhallazina amanu ittaqullah, bertakwalah kamu, wala tamutunna illa wa antum muslimun, dan janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan Islam. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum ma fihi minal ayati wa dzikril hakim, wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal 'aqibatu lil muttaqin, wa la 'udwana illa 'alal zalimin, wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi, ya ayyuhallazina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid, wa barik 'ala Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma la tada' lana dhanban illa ghafarta wa la maridan illa shafaita
ولا دينا إلا قضيته ولا عسيرا إلا يسرته. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وأقم الصلاة.